Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kesayanganku, semoga kalian selalu sehat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Jenis-jenis perbandingan sudah kita pelajari kemarin, bahwa jenis perbandingan ada perbandingan senilai atau seharga dan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Kali ini yang akan kita pelajari adalah perbandingan berbalik harga. Perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai, coba kita ikuti ilustrasinya terlebih dahulu. Ibu ingin membagikan sekaleng permen kepada beberapa anak. Jika banyak anak yang akan diberi permen 6 anak, maka tiap-tiap anak akan memperoleh 25 permen. Nah, bagaimana jika permen akan diberikan kepada 10 anak? Berapakah banyak permen yang akan diterima tiap-tiap anak? Dari masalah di atas, kita bisa menentukan terlebih dahulu banyak permen yang berada di dalam kaleng. Jika permen diberikan kepada 6 anak dan selanjutnya tiap anak mendapatkan 25 permen, maka bisa kita tentukan banyak permen yang berada dalam kaleng, yaitu 6 kali 25 atau sama dengan 150 permen. Kalau begitu, jika banyak anak yang akan diberikan permen ada 10 anak, maka banyak permen yang diterima tiap anak adalah 150 dibagi 10 sama dengan 15 permen. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cara perbandingan. Kita lihat, semakin banyak anak yang akan diberikan permen, jadi di sini semakin banyak, maka logikanya akan semakin sedikit atau semakin kecil bagian yang akan diperoleh tiap-tiap anak. Kita lihat kolom yang pertama ke besar, kolom yang kedua ke kecil, sehingga ini merupakan ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau begitu, perbandingannya 6/10 sama dengan, karena berbalik nilai, maka ini kita balik, sehingga menjadi X per 25. Baru kemudian kita adakan perkalian silang, sehingga akan menjadi 10X sama dengan 6 kali 25. Selanjutnya, X sama dengan 6 kali 25 dibagi 10. Sehingga hasilnya adalah 150 dibagi 10, maka X-nya sama dengan 15. Jadi tiap anak akan menerima 15 permen. Jika perbandingan berbalik nilai kita gambarkan dengan grafik, dari contoh di atas dapat dibuat grafik perbandingan berbalik nilai dengan cara yang sama, maka kita akan mencari banyaknya permen yang akan diterima jika akan dibagikan oleh 15 anak dan 30 anak. Sehingga dari contoh sebelumnya, tabelnya bisa kita lengkapi dengan 15 anak dan 30 anak. Maka untuk 6 anak mendapatkan 25 permen, 10 anak mendapatkan 15, maka 15 anak mendapatkan masing-masing 10 permen dan 30 anak masing-masing mendapatkan 5 permen. Sehingga gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Jika yang diberi adalah 6 anak, maka dia akan mendapatkan tiap anak 25 permen. Untuk 10 anak, maka masing-masing mendapatkan 15 permen. Dan untuk 15 anak, masing-masing mendapatkan 10 permen. Untuk 30 anak, masing-masing mendapatkan 5 permen. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bahwa semakin banyak jumlah anak yang akan diberi, maka semakin sedikit permen yang akan diterima tiap-tiap anak. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Artinya, setiap barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan turun. Atau sebaliknya, jika setiap nilai barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Jadi di sini ada yang turun, ada yang naik. Secara umum dapat dituliskan jika
A per B dan C per D adalah perbandingan berbalik nilai, maka akan menjadi A per B sama dengan D per C. Jadi ini dibalik, karena ini berbalik nilai. Sehingga kalau kita adakan perkalian silang, maka menjadi A kali C sama dengan B kali D. Saya ulang, A kali C sama dengan B kali D. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Kalau begitu, perbandingan berbalik nilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran di mana jika salah satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Atau bisa dibalik, jika yang satunya berkurang, maka yang lainnya akan bertambah. Sebagai contoh, jarak Yogyakarta-Semarang bisa ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam jika kecepatan yang digunakan 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, tentukan kecepatan rata-rata kendaraan yang harus digunakan. Untuk penyelesaiannya, cara yang pertama kita bisa menentukan jarak terlebih dahulu antara Yogyakarta dan Semarang. Jika diketahui kecepatannya 60 km per jam, dengan waktu yang dibutuhkan 3 jam, maka kita bisa mencari jaraknya dengan rumus S sama dengan V kali T. Masih ingat ya di pelajaran fisika? Selanjutnya, V-nya 60 dan T-nya 3, maka jaraknya adalah 60 kali 3 adalah 180 km. Untuk waktu 2 jam, maka kecepatan yang harus digunakan adalah 180 dibagi 2 sama dengan 90 km per jam. Selanjutnya, kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara perbandingan. Kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk kecepatan dan waktu yang digunakan. Kita lihat, semakin sedikit atau semakin cepat waktu yang digunakan, logikanya akan semakin besar kecepatan yang harus digunakan. Jadi yang satu ke kecil, yang satu ke besar. Maka inilah ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau begitu, 60 per X sama dengan, di sini adalah 3 dan 2, maka dibalik menjadi 2 per 3. Jika kita adakan perkalian silang, maka akan menjadi 2X sama dengan 60 kali 3. Maka untuk X sama dengan 60 kali 3 dibagi 2, X-nya akan sama dengan 180 dibagi 2, maka sama dengan 90. Jadi untuk waktu 2 jam, kecepatan yang digunakan 90 km per jam. Bagaimana anak-anakku? Perbandingan berbalik nilai? Sangatlah mudah. Kalian pasti bisa.